Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami puji, sembah, dan muliakan nama-Mu, Tuhan yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami pahami dan kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada saat ini menyapa kita dari perjanjian baru, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, memberi dengan hati. Memberi dengan hati. Saudara-saudara, kalau kita sebagai pelayan di dalam sebuah gereja, sering kita menemui uang di dalam kantong persembahan ketika para pelayan Tuhan menghitung jumlah persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat yang hadir pada minggu itu. Sering kita menemukan lembaran uang yang dalam kantong persembahan itu dalam keadaan tidak baik. Misalnya kusam, koyak, bahkan bergulung-gulung dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah memang orang yang mempersembahkan uang tersebut kepada Tuhan sadar atau tidak sadar? Kalau kita mau mempersembahkan harta kita, milik kita, uang kita, maka yang harus kita berikan adalah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kalaupun kita mempersembahkan uang yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka uang itu harus dalam keadaan baik. Kami sering mengingatkan anak-anak sekolah minggu, memasukkan persembahan itu uangnya boleh dilipat 2 saja. Jangan digulung-gulung, jangan diremas-remas, bahkan berikan yang terbaik. Jangan ada persembahan yang koyak, karena persembahan itu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
itu masih berbicara tentang lembaran uang kertas yang bagus atau tidak. Sering lagi kita diperhadapkan dengan jemaat yang terlihat kasat mata adalah orang kaya, namun memberi kepada Tuhan melalui gereja sedikit. Bahkan kita melihat orang yang miskin, orang yang hidupnya menengah ke bawah, sering memberi lebih banyak daripada orang kaya tersebut. Orang kaya memberikan persembahan 2.000, orang miskin memberikan persembahan 5.000. Apa yang membuat hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan saat ini memperlihatkan bahwa ketika kita datang mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, ternyata Tuhan melihat bahwa ketika memberi dari kelimpahan atau kekayaan itu, tidak menjamin itu lebih banyak dari pemberian orang yang memberi persembahan dari kekurangannya. Artinya saudara-saudara, jangan pernah berpikir ketika kita memberi banyak melalui persembahan ke dalam gereja, tetapi pemberian kita itu karena kita berlimpah, berlebih berkat atau harta yang kita miliki. Berbeda dengan orang yang memberi tetapi memberi karena kekurangan, karena ketidakberadaannya, tetapi hatinya dia beri, dia kasih untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dia miliki, apa yang dia punya pada saat itu, dia persembahkan untuk Tuhan. Itulah yang terjadi pada teks firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini. Ada orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke peti persembahan. Tetapi ada janda miskin yang memasukkan uangnya ke peti persembahan. Tetapi Yesus mengamat-amati itu, dan Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Tentu secara logika kita terkejut dari statement Yesus ini. Apakah benar yang dipersembahkan janda itu lebih besar jumlahnya daripada yang dipersembahkan orang-orang kaya tersebut? Tentu tidak. Tetapi yang mau dilihat Yesus adalah kesungguhan hati, penyerahan persembahan itu dari sosok janda itu kepada Tuhan. Dia berikan apa yang dia miliki. Bahkan ayat 4 kalimat terakhir, ia memberi seluruh nafkahnya. Janda tersebut percaya, dia tidak memikirkan hari esok, tetapi dia percaya kalau yang dia beri hari ini itu semuanya dia persembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan kepada Tuhan. Jadi itu ya yang dilihat oleh Yesus, sehingga Yesus katakan sesungguhnya janda miskin itulah yang lebih banyak memberi daripada semua orang itu. Bukan persoalan nominalnya, tetapi kesungguhan hati. Memang janda itu hanya memiliki uang yang dimasukkan ke dalam persembahan itu, dan itu semua hasil seluruh nafkahnya. Tetapi banyak orang yang melesetkan firman Tuhan ini.
dia orang yang menengah ke atas, tetapi dia pakai ayat ini memberi itu bukan karena nominal, tetapi karena hati. Ya, berbeda dengan situasi firman yang kita baca pada saat ini. Memang janda itu tidak memiliki apa-apa. Dia hanya punya hasil yang dia dapatkan satu hari itu, dan dia persembahkan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita memberi kepada Tuhan, ternyata Tuhan bukan melihat nominalnya, tetapi Tuhan melihat apakah yang kita miliki, yang kita punya, sudah kita persembahkan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dan kita tidak pernah berhitung tentang kalau kita nanti beri besar, apakah nanti Tuhan akan beri besar kepada kita. Jangan pernah berhitung seperti itu. Kalau itu yang kita kerjakan, maka apa yang dikatakan Yesus ini, persembahan yang besar adalah persembahan yang dipersembahkan oleh janda tersebut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terbaik artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, persiapkanlah sungguh-sungguh persembahan yang akan kita persembahkan untuk Tuhan. Dari kualitas uang kertasnya, jangan terlihat kusam, buruk, bahkan koyak. Jangankan Tuhan, ketika kita membeli sesuatu ke tempat orang yang berjualan dengan uang yang koyak atau kusam, maka orang yang jualan itu berkata, tolong ganti uangnya. Manusia saja menolak kualitas kertas yang sudah kusam, apalagi Tuhan, dan apalagi uang yang buruk itu kita persembahkan dengan sengaja begitu. Apakah Tuhan menerima persembahan yang demikian? Tentu tidak. Poin yang kedua, berikanlah persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Itulah yang dialami oleh janda dalam teks firman Tuhan saat ini. Dia percaya Tuhan memberkati hidupnya, sehingga berkat yang dia beri, yang dia terima dari Tuhan, dia persembahkan kembali kepada Tuhan melalui persembahannya. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita merasa sudah diberkati Tuhan, tentu kita tidak akan pernah berhitung berapa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita tidak pernah memaksakan diri mempersembahkan atau memberi ke rumah Tuhan, tetapi kita dengan ketulusan, kesetiaan datang mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan kita nikmati, kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami sungguh diberkati, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kami agar kami memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, jikalau selama ini persembahan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui
kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar dari seorang janda dalam firman ini, agar kami memberikan dengan ketulusan, memberikan dengan kesungguhan hati, dan kami percaya karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.